Halo peserta didik semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Rinto Dwi Endratmoko pada mata Diklat Teknik Dasar Otomotif, di mana materi yang akan saya bawakan pada minggu ini yaitu tentang jenis-jenis alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan yang biasanya dijual di pasaran itu berbahan dasar ada 4. Yang pertama adalah berjenis cairan atau air, di mana kebakaran api yang dapat dipadamkan dengan jenis cairan atau water ini yaitu kelas A dan kebakaran kelas C. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu alat pemadam api ringan berbahan jenis busa atau foam. Nah, di mana kebakaran yang bisa dipadamkan oleh busa ini yaitu kebakaran kelas A dan kebakaran kelas B. Selanjutnya, alat pemadam api ringan dengan jenis serbuk kimia atau dry chemical powder. Nah, di mana bahan serbuk kimia ini dapat memadamkan api dengan kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat yaitu alat pemadam api ringan dengan jenis karbon dioksida atau karbon dioksid. Nah, di mana jenis ini kebakaran yang dapat dipadamkan yaitu kelas api dengan kelas B maupun kelas C. Setelah mengetahui jenis-jenis bahan yang digunakan pada alat pemadam api ringan, maka kita juga harus mengetahui jenis-jenis atau kelas-kelas kebakaran api pada saat terjadi kebakaran. Nah, kelas-kelas kebakaran itu terdapat 4 kelas, yaitu akan kita bahas berikut ini, yaitu yang pertama adalah kebakaran api kelas A, di mana api kelas A ini biasanya bersumber dari kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain sebagainya, dan dapat dimatikan atau dipadamkan dengan bahan apar yaitu berbentuk cairan, busa, maupun jenis tepung kimia. Selanjutnya yaitu kebakaran api kelas B. Nah, kebakaran api kelas B ini yaitu bersumber akibat terbakarnya bahan bakar minyak seperti bensin, solar, oli, kemudian cat, solvent, alkohol, metanol, dan lain sebagainya. Nah, kebakaran jenis kelas B ini cocok dipadamkan dengan bahan bakar apar yaitu karbon dioksid atau yang berjenis busa juga dan berjenis tepung kimia powder. Nah, kemudian kebakaran api kelas C. Nah, ini diakibatkan oleh adanya konsleting instalasi listrik. Nah, ini dapat dipadamkan kebakaran jenis ini menggunakan apar berjenis karbon dioksid maupun tepung kimia atau dry powder. Nah, kebakaran kelas yang terakhir yaitu kebakaran api kelas D. Nah, di mana kebakaran ini disumber akibat terbakarnya bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Nah, apar yang bisa digunakan untuk memadam ini adalah apar yang khusus dibuat oleh produsen sehingga tidak bisa dipadamkan oleh keempat bahan yang sudah kita bahas seperti di atas. Nah, saya sudah menjelaskan yaitu tentang bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan apar, kemudian kelas-kelas api yang ada pada saat kebakaran. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan. Nah, untuk itu pertemuan ini akan saya cukupkan terlebih dahulu. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Sampai jumpa dan terima kasih.